Halo Sobat Jul Kriwel TV dimanapun berada. Semoga kalian dalam keadaan sehat ketika menonton video ini. Dan kali ini Jul Kriwel TV mengajak kalian untuk terbang di atas Taman Mini Indonesia Indah menggunakan drone DJI Mini 3 Pro. Taman Mini Indonesia Indah, biasa disingkat dengan TMII, merupakan suatu taman hiburan bertemakan kebudayaan Indonesia di Jakarta Timur, DKI Jakarta. Taman ini merupakan rangkuman kebudayaan bangsa Indonesia yang mencakup berbagai aspek kehidupan sehari-hari masyarakat 26 provinsi Indonesia atau itu pada tahun 1975 yang ditampilkan dalam anjungan daerah berarsitektur tradisional serta menampilkan aneka busana, tarian, dan tradisi daerah. Di samping itu, di tengah-tengah TMII terdapat sebuah danau yang menggambarkan miniatur kepulauan Indonesia. Di tengahnya juga menjadi tempat pertunjukan multimedia show bernama Tirta Cerita, kereta gantung, berbagai museum, dan teater keong emas, dan tidak ketinggalan juga ada teater tanah airku. Berbagai sarana rekreasi ini menjadikan TMII sebagai salah satu kawasan wisata terkemuka di Jakarta. Kita beralih ke sejarah. Gagasan pembangunan suatu miniatur yang memuat kelengkapan Indonesia dengan segala isinya ini dicetuskan oleh Ibu Negara Siti Hartinah yang lebih dikenal dengan sebutan Ibu Tien Soeharto. Gagasan ini tercetus pada suatu pertemuan di Jalan Cendana nomor 8 Jakarta pada tanggal 13 Maret 1970. Ide pembuatan miniatur Indonesia ini bangkit setelah Ibu Negara mendengarkan dan menghayati isi pidato Presiden Soeharto dengan keseimbangan pembangunan umum DPR GR tahun 1971. Selain itu, beliau juga sering menyertai Presiden mengunjungi negara-negara sahabat dan melihat objek-objek wisata di luar negeri. Sehingga bangkit gagasan untuk membangun taman rekreasi yang menggambarkan keindahan dan keberagaman Indonesia melalui taman rekreasi ini. Diharapkan dapat membangkitkan rasa bangga dan rasa cinta tanah air pada seluruh bangsa Indonesia. Maka dimulailah suatu proyek yang disebut Proyek Miniatur Indonesia Indah yang dilaksanakan oleh Yayasan Harapan Kita. TMII mulai dibangun tahun 1972 yang diresmikan pada tanggal 20 April 1975. Berbagai aspek kekayaan alam dan budaya Indonesia sampai pemanfaatan teknologi modern diperagakan di areal seluas 150 hektar. Aslinya topografi TMII agak berbukit karena merupakan danau raksasa yang dikeringkan. Tetapi ini sesuai dengan keinginan perancangnya. Tim perancang memanfaatkan ketinggian tanah yang tidak rata itu untuk menciptakan bentang alam dan landscape yang kaya menggambarkan berbagai jenis lingkungan hidup di Indonesia. Sejak pertama kali dibuka, kepemilikan dan pengelolaan TMII berada di bawah Yayasan Harapan Kita milik keluarga Presiden Soeharto. Per April 2021, kepemilikan TMII diambil alih oleh Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. Sejak bulan Juli 2021, Kemenseknek menyerahkan kepemilikan TMII kepada PT Taman Wisata Candi Borobudur, anak usaha dari perusahaan BUMN yang bergerak di sektor pariwisata, yakni pada Januari 2022. TMII mulai direvitalisasi sebagai bentuk persiapan untuk mendukung penyelenggaraan rangkaian acara pendukung KTT G20 Bali 2022 di Jakarta.
Meskipun demikian, TMII masih dibuka untuk umum hingga akhirnya ditutup sementara pada 17 Mei 2022. Revitalisasi TMII mengangkat konsep Indonesia Opera yang didesain oleh tim urban. Fokus dari konsep tersebut adalah mengembalikan konsep awal TMII sebagai sinopsis dari kekayaan dan keberagaman budaya Indonesia dengan melakukan penataan ulang kawasan agar sesuai dengan sebagaimana mestinya. Dengan demikian, pengunjung dapat langsung merasakan kemajemukan budaya Indonesia begitu masuk ke dalam Taman Mini Indonesia Indah. Konsep Indonesia Opera juga memiliki desain yang ramah lingkungan, yaitu terdiri dari 70% ruang hijau dan 30% bangunan sesuai konsep awal di tahun 1972, sehingga ruang hijau diperluas. Selain perluasan ruang hijau, Taman Mini Indonesia Indah telah dibuat menjadi sebuah kawasan rendah emisi di mana pengunjung sudah tidak dapat mengelilingi kawasan TMII menggunakan sepeda motor ataupun mobil pribadi. Sebagai gantinya, pengunjung dapat menggunakan angkutan bebas emisi yang tersedia di dalam kawasan seperti kereta gantung, tram mover Garuda Kencana, dan layanan angkutan keliling biasa disingkat dengan Angling. TMII mulai dibuka untuk umum secara bertahap pada akhir tahun 2022 dan pada tanggal 31 Desember 2022 TMII dipilih sebagai tempat perayaan pergantian tahun tersebut. Pada tanggal 1 September 2023, revitalisasi TMII diresmikan oleh Presiden Joko Widodo. Revitalisasi tersebut telah menghabiskan anggaran sebesar 1,7 triliun dengan anggaran tambahan dari Injourney sebesar 200 miliar rupiah. Anjungan daerah. Di Indonesia, hampir setiap suku bangsa memiliki bentuk dan corak bangunan yang berbeda. Bahkan tidak jarang satu suku bangsa memiliki lebih dari satu jenis bangunan tradisional. Bangunan atau arsitektur tradisional yang mereka buat selalu dilatar belakangi oleh kondisi lingkungan dan kebudayaan yang dimiliki. Di TMII, gambaran tersebut diwujudkan melalui anjungan daerah yang mewakili suku-suku bangsa yang berada di 34 provinsi di Indonesia. Anjungan provinsi ini dibangun di sekitar danau dengan miniatur kepulauan Indonesia. Secara tematik dibagi atas 6 zona: Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Tiap anjungan menampilkan bangunan khas setempat. Anjungan ini juga menampilkan baju dan pakaian adat, busana pernikahan, baju tari, serta artefak etnografi seperti senjata khas dan perabot sehari-hari, model bangunan, dan kerajinan tangan. Semuanya ini dimaksudkan untuk memberi informasi lengkap mengenai cara hidup tradisional berbagai suku bangsa di Indonesia. Setiap anjungan provinsi juga dilengkapi dengan panggung amphitheater atau auditorium untuk menampilkan berbagai tarian tradisional, pertunjukan musik daerah, dan berbagai upacara adat yang biasanya digelar pada hari Minggu. Beberapa anjungan juga dilengkapi dengan kafetaria atau warung kecil yang menyajikan berbagai masakan Indonesia khas provinsi tersebut, serta dilengkapi toko cenderamata yang menjual berbagai kerajinan tangan, kaos, dan berbagai cenderamata lainnya. Sejak tahun 1975 hingga tahun 2000, rancangan asli TMII terdiri atas anjungan rumah adat dari 27 provinsi di Indonesia, termasuk Timor Timur. Akan tetapi, setelah Timor Leste merdeka dan memisahkan diri dari Indonesia pada tahun 2002, status anjungan Timor Timur berubah menjadi Museum Timor Timur. Selain itu, karena Indonesia terdiri atas 33 provinsi pada tahun 2004, anjungan-anjungan provinsi baru seperti Bangka Belitung, Banten, Sulawesi Barat, Maluku Utara, Gorontalo, Kepulauan Riau, dan Papua Barat telah dibangun di sudut timur laut TMII. Walaupun ukuran dan luas anjungan provinsi baru ini jauh lebih kecil dari anjungan provinsi yang telah dibangun sebelumnya.
Bangunan keagamaan. Bangunan keagamaan diwakili oleh beberapa rumah ibadah agama resmi yang diakui di Indonesia. Hal ini untuk menggambarkan toleransi dan keselarasan hubungan antar agama di Indonesia. Bangunan-bangunan keagamaan terdapat di TMII antara lain Masjid Pangeran Diponegoro, Gereja Katolik Santa Katarina, Gereja Protestan Haleluya, Putra Penataran Agung Kertabumi, Wihara Arya Dwipa Arama, Sahasana Adirasa Pangeran Samber Nyawa, dan Kelenteng Konghucu Kongmao. Wahana rekreasi. Di TMII juga terdapat beberapa wahana rekreasi, yaitu Istana Anak-anak Indonesia, Contemporary Art Gallery, Kereta Gantung, Perahu Angsa Danau Arsipel Indonesia, Taman Ameng Putro, Panggung Budaya, Desa Wisata, Taman Legenda Keongmas, Menara Pandang Saujana, dan Tirta Cerita Multimedia Show. Contemporary Art Gallery atau disingkat CAG adalah sebuah galeri seni kontemporer yang terletak di dekat Museum Indonesia. Tujuan dibuatnya CAG adalah untuk melengkapi karya seni tradisional yang sudah ada di TMII dengan karya seni kontemporer modern. Di dalam gedung ini juga terdapat toko cenderamata atau merchandise resmi dari TMII. Bangunan CAG sebelumnya digunakan sebagai kantor pengelola kawasan TMII. Danau Archipelago terletak di tengah-tengah kawasan TMII yang memiliki pulau-pulau buatan berukuran kecil yang merupakan miniatur menyerupai gugusan kepulauan Indonesia. Jika dilihat dari atas, setiap miniatur pulau dihiasi dengan lampu LED warna-warni pada sisi terluarnya. Di danau ini juga terdapat air mancur menari. Tirta Cerita adalah pertunjukan multimedia yang berlokasi di Danau Archipelago. Pertunjukan tersebut dibuat oleh 9 Matahari, Endora Fountain, dan Alberta Sukses Mandiri bekerjasama dengan The Baldis Family dan Ronald Steven. Kisah pertunjukan ini menceritakan potongan-potongan cerita rakyat terkenal Indonesia yang dibalut dengan aransemen musik, air mancur menari, layar proyeksi air, dan penampilan 300 drone LED yang membawa pengunjung ke pertunjukan air mancur musikal modern. Kolaborasi antara seni dan teknologi yang tampak apik ini dapat disaksikan dari sebuah amphitheater di depan Anjuran Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta setiap malam, kecuali pertunjukan drone yang hanya ditampilkan di hari Sabtu dan Minggu mulai pukul 18.30. Menara Pandang Saujana adalah sebuah menara observasi yang terletak di sebelah barat Danau Archipelago. Menara yang dibangun selama revitalisasi TMII pada tahun 2022 ini memberikan pemandangan Danau Archipelago yang lebih luas kepada pengunjung. Taman di TMII juga terdapat 10 macam taman yang menunjukkan keindahan flora dan fauna Indonesia. 10 taman tersebut adalah Taman Anggrek, Taman Apotik Hidup, Taman Kaktus, Taman Melati, Taman Bunga Keong Emas kini menjadi Taman Legenda Keong Emas, Dunia Air Tawar dan Serangga, Taman Berkisar, Taman Burung, dan Taman Budaya Tionghoa Indonesia. Museum yang ada diperuntukkan untuk memamerkan sejarah budaya, flora, dan fauna serta teknologi di Indonesia. Terdapat beberapa museum di Taman Mini Indonesia Indah, antara lain Museum Indonesia, Museum Purna Bakti Pertiwi, Museum Keprajuritan Indonesia, Museum Perangko, Museum Pusaka, Museum Transportasi, Museum Listrik dan Energi Baru, Museum Penerangan, Museum Asmat, Museum Fauna Indonesia Komodo dan Taman Reptil, Museum Serangga dan Taman Kupu-Kupu, Museum Pusat Peragaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Museum Minyak dan Gas Bumi, Museum Timor Timur, Museum Hakka Indonesia, Museum Bait Al-Quran dan Istiqlal, Museum Batik, dan Skyward TMII. Teater Max Keong Mas.
Teater ini adalah teater dengan layar berukuran raksasa yang jauh lebih besar daripada layar bioskop ukuran normal. Di teater IMAX Keong Emas diputar berbagai film, mulai dari film bertemakan lingkungan dan kebudayaan Nusantara sampai film-film box office yang resolusinya diubah menjadi khusus untuk teater IMAX. Film IMAX yang diputar antara lain Indonesia Indah 2, Force of Nature, T-Rex, Blue Planet, Arabia, Journey to Mekah, dan lain-lain. Teater IMAX Keong Emas merupakan bioskop IMAX pertama dan satu-satunya di Indonesia hingga awal 2010-an sebelum dibukanya sebuah bioskop IMAX di Gandaria City, Jakarta Selatan. Beberapa film box office yang pernah diputar di sini antara lain Final Destination 4 pada tanggal 28 Agustus 2009, Final Destination 5 di 12 Agustus 2011. Perpustakaan. Taman Mini Indonesia Indah juga memiliki perpustakaan dengan fasilitas yang cukup baik. Di sini terdapat ruang koleksi dan ruang baca. Katalog online juga dapat diakses melalui internet. Lokasi perpustakaan ini terdapat di dekat kantor pengelola Taman Mini Indonesia Indah. Transportasi di dalam kawasan TMII. Taman Mini Indonesia Indah memiliki beberapa transportasi pengunjung yang salah satunya juga berperan sebagai wahana rekreasi. Transportasi tersebut meliputi 1. Kereta gantung yang memiliki 3 stasiun, yaitu Stasiun A terletak di dekat Teater IMAX Keong Emas, Sasana Kriya, dan Kelenteng Konghucu Kong Miao. Stasiun B terletak di dekat Istana Anak-anak Indonesia, Anjungan Papua, dan Museum Timur-Timur, Taman Burung, dan Science Center. Stasiun C terletak di dekat gedung parkir, Museum Indonesia, dan Panggung Candi Bentar. Angkutan keliling atau angling. Layanan ini menggunakan armada kendaraan microbus bertenaga listrik yang menjangkau seluruh kawasan TMII, dan pengunjung yang ingin menaiki layanan angling harus menunggunya di halte bus yang ada di seluruh kawasan. Layanan ini memiliki 2 koridor yang berbeda, yaitu koridor utara yang berhenti di halte gerbang TIC, Anjungan Aceh, Anjungan Terpadu, Taman Burung, Community Center, Museum Penerangan, Anjungan Jambi. Koridor selatan yang berhenti di halte gerbang TIC, Anjungan Jawa Timur, Anjungan Sulawesi Tenggara, Taman Burung, PP Iptek, Museum Migas, Museum Transportasi, Freshwater Aquarium, Taman Legenda Keong Emas. Tram Mover Garuda Kencana adalah sistem kereta penggerak orang atau people mover yang dibangun dengan jalur layang yang kini menggunakan tenaga listrik. Sebelumnya, sistem ini menggunakan kereta bertenaga angin atau aeromoval. Selain menggunakan layanan transportasi ke atas, pengunjung juga dapat menyewa skuter listrik, mobil golf, atau sepeda. Demikianlah Sobat Culkwil TV, cerita sedikit tentang sejarah dan juga apa saja yang ada di Taman Mini Indonesia Indah yang terletak di Jakarta Timur, daerah khusus ibu kota Jakarta. Dan terima kasih yang telah menyaksikan video ini. Seperti biasa, jangan lupa like, subscribe, komen, serta share semua video-video yang ada di Culkwil TV. Dan akhirnya saya mengucapkan salam satu langit.